Shalom God Lovers. Pagi hari ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan setelah semalam pemeliharaan Tuhan terhadap kita di waktu kita beristirahat. Mari kita mulai memuji dan menyembah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku. Terima kasih Bapa buat segalanya ya Tuhan. Kami datang memuji menyembah-Mu ya Allahku, Bapa yang baik, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa buat segala kelimpahan yang Kau beri. Engkau yang layak disembah. Kami datang memuji menyembah-Mu. Kami datang naikkan pujian. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa yang berkuasa. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang
yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang terkasih, seringkali kita membaca Yakobus 5 ayat 16 ini hanya di bagian terakhirnya, yaitu doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, hari ini kita mau lihat sebenarnya apa sih yang sedang dikatakan Tuhan di dalam Yakobus 5, doa yang berkuasa. Saya berdoa kita mulai hari ini bisa mengerjakan doa yang efektif, yaitu doa yang berkuasa. Saya percaya kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa karena kita masih tetap berharap kepada Tuhan, dan doa menggerakkan tangan Tuhan yang hebat. Ketika kamu sakit, berdoa. Kamu sembuh pun berdoa. Apapun yang kamu alami, tetaplah berdoa. Sebab doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ada 2 hal, doa orang benar jika dengan yakin. Siapa orang benar? Tadi Yakobus 5 ayat 16 memulai dengan saling mengaku dosalah kamu, saling mengaku. Nah, jadi kuncinya orang benar itu adalah orang yang mau mengakui kesalahan. Satu kali Yesus berkata ada 2 orang datang ke bait Allah, yang satu Farisi, lalu yang satu pemungut cukai. Kemudian Farisi itu berdoa masuk ke bait Allah dan berkata, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama Tuhan seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu, aku memberikan 1/10, aku melakukan ini itu. Tetapi pemungut cukai itu merasa berdosa, dia tidak berani masuk ke dalam bait Allah, dia menengadah ke langit, dia memukul dirinya dan berkata, kasihanilah aku ya Allah, orang berdosa ini. Yesus berkata, aku berkata kepada kamu bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Saudara, orang yang mengakui kesalahan dan mau minta ampun adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Seringkali kita tidak mendapat jawaban doa, walaupun saya percaya itu adalah maunya Tuhan, itu adalah haknya Tuhan untuk menjawab atau tidak doa kita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa doa orang benar. Siapa orang benar? Yang pertama kita bicara orang benar, orang yang mau mengakui kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mau mengakui kesalahan, mengakui. Banyak orang gak ngerasa bersalah, that's the problem, itu masalahnya. Kalau kita mau mengakui dan kita minta ampun, Dia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni kita dan menyucikan. Hari ini milikilah doa yang berefektif, doa yang sangat berkuasa. Jadilah orang benar. Siapa orang benar? Orang yang mau mengakui kesalahan. Lalu saya percaya bahwa orang benar adalah orang yang membereskan hatinya. Karena dalam Matius 5 ayat 23-26 Yesus berkata, jika engkau mau mempersembahkan sesuatu persembahanmu di atas mezbah, engkau datang ibadah ke gereja, engkau hari ini berdoa, engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, bukan hatimu lagi loh, hati saudaramu terhadap engkau. Misalnya, saya ingat, oh kayaknya saya melakukan kesalahan deh sama saudara saya, dan kayaknya saudara saya tuh dari kemarin lagi gak enak gitu deh mukanya lihat saya. Apa sesuatu ada yang salah ya? Saya teringat sesuatu di hati saudara saya tentang saya harus bereskan itu dulu. Karena kata Tuhan, jika kau tidak membereskan itu, persembahanmu tidak pernah diterima oleh Tuhan. Hari ini apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Jadilah orang-orang yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan susahkan dirimu. Kau berdoa tetapi belum beres hatimu, maka Tuhan gak bisa menerima doamu. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya juga percaya bahwa orang benar adalah orang yang melakukan kebenaran. Mazmur 15 berkata begini, siapa yang boleh naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ada syarat untuk orang bisa masuk ke gunung kudus Tuhan. Syaratnya adalah saudara harus hidup dalam kebenaran. Mungkin kita bilang saya bukan orang kudus, minta ampun sama Tuhan dan jangan lakukan lagi. Dan kemudian kamu harus hidup dalam kebenaran, yaitu mereka yang tidak berlaku bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, tidak menyebarkan fitnah, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan memakan riba, tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Lalu saya mencatat juga orang benar adalah orang yang melakukan kasih. Kemudian yang kedua, orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakin.
Yakin itu apa saudara? Percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Saudara, Yesus hari itu di Taman Getsemani berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku Bapa, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Kedua kalinya dia datang lagi berdoa dan berkata, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku minumnya, jadilah kehendakmu. Sebenarnya berdoa itu, yakin itu bukan karena maunya kita, tetapi dalam berdoa kita menyamakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Sehingga bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Doa yang berkuasa adalah orang yang dengan yakin berdoa bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan inginkan, itu yang terbaik bagi saya. Makanya dalam doa Bapa kami kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wow, apakah doa Yesus hari itu tidak berkuasa? Walaupun dia minta cawan dilalukan, tapi akhirnya tidak berlalu. Itu adalah doa yang paling berkuasa. Karena lewat doa Yesus itu, saudara dan saya hari ini dimenangkan untuk mendapat hidup selama-lamanya. Saudara dimenangkan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Jadi doa yang berkuasa, yakin itu, menyerahkan. Kita boleh minta kalau boleh, tetapi jangan lupa jadilah kehendakmu. Menyamakan apa yang Tuhan mau itu yang kita ikuti. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Dan hari itu Yesus tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia rela mengerjakan yang Bapa inginkan dalam hidupnya. Maka ada malaikat yang menolong dia. Jadi hari ini saya percaya doa yang berkuasa adalah menyamakan apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang yang benar dan berdoa dengan yakin, keyakinan yang didasari bahwa apapun yang Tuhan inginkan terjadi atas kami itu yang terbaik. Kami rela apapun itu Tuhan, karena kami tahu itulah kehendak yang terbaik. Bukan mau kami, tapi mau Tuhan. Tolong kami untuk menyamakan apa yang kami inginkan dengan apa yang Kau inginkan. Bukan untuk mendapat apa yang kami mau, tapi mengerjakan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.